selamat pagi karena saya bikin vlognya pagi jadi saya buat selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku @empit_tarot biasa dalam acara dari tarot aku, dari channel aku, yaitu pilih kartumu. Sekarang aku mau pilih kartu temanya yang lagi ngetren. Dia itu modus atau serius gak sih sama kamu, cie. Nah, tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, jadi biar teman-teman tahu kalau aku akan muncul di YouTube. Cling gitu. Nah, sekarang aku mau buat temanya, dia itu modus atau serius sama kamu. Tapi teman-teman harus bayangin dia ya, jadi biar enak. Pada saat teman-teman bayangin dia, terus teman-teman dalam hati ucap pilih kartu untuk nomor berapa. Jadi biar sinerginya insya Allah bisa menyatu dengan apa yang teman-teman mau. Oke? Terus teman-teman juga jangan lupa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, selalu jaga kesehatan ya. Aku akan mulai dari sekarang, aku akan kocok kartunya. Dan teman-teman bayangkan dia dan pilih kartu nomor berapa, oke? Ini ya. Sebentar ya, saya singkirkan dulu biar awak tidak mengantuk. Nah, sudah ya teman-teman ya, aku akan buka kartunya, aku akan pilih kartunya, dan teman-teman silakan memilih nomor sesuai yang teman-teman yakini dalam hati ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tebar, shoot. Nah, saya akan pilih kartu, dimulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Nanti kalau untuk masalah patokan nomor 1 ada di mana, yang pasti saya akan lebih untuk dari saya aja gitu. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2 gitu. Oke teman-teman. Sekali lagi temanya, apakah dia modus atau serius sama kamu. Ingat, bayangin dia, bayangin dia. Ya bener, bayangin dia, pilih salah satu ya. Sorry ya teman-teman, agak nervous karena mungkin baru muncul lagi ya gitu. Jadi yang biasa saya cuma tangan doang, sekarang muncul lagi dengan pakai wajah, oke? Nah, silakan teman-teman pilih kartunya, 10 detik dimulai dari sekarang. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 4 itu yang kena list meja ya. Silakan, 10 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Oke teman-teman, silakan milih. Tapi sebelumnya jangan lupa sini. Apa jangan lupa? Sini. Ini lihat. Komen. Iya. Itu. Iya, ini ngomong di kamera. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Oke teman-teman? Oke, aku akan mulai bacakan ya dari nomor 1 dulu. Apakah dia modus atau serius terhadap dirimu? Sini. Bukan. Sini dulu. Jangan lupa like di sini tuh ya teman-teman gitu. Oh gitu. Aku diajarin sama keponakanku, jangan lupa like dan tetap di sini dulu ya teman-teman. Gitu. Ya. Iya. Sini makan dulu sini. Mama Bunda. Sama Bunda. Ini. Nah. Nah, ini keponakan aku, ya Allah, di belakang. Nah, namanya siapa? Nggak mau. Oke, aku bacain dulu ya teman-teman nomor 1. Sorry agak iklan, nggak apa-apa lah ya. Wow. Nomor 1, sebenarnya apakah dia modus atau tidak sama kamu? Dia tuh karakternya agak-agak sedikit jual mahal, angkuh, ngerasa lebih dari orang lain. Jadi dia tuh kayak sebenarnya dia itu ada niat ya sama kamu, tapi dia kayak sok-soknya gini,
dia juga nggak bakal kok dapetin orang kayak gue secara gue lebih dari semuanya gitu. Teman-teman. Itu. Iya nak. Jadi istilah kasarnya aku lihat dari kartu aku di sini tuh dia sebenarnya ada rasa sama kamu, ada niat baik dia sama kamu, tapi terlalu sok cool, sok keras kepala yang membuat dia kayak gue yakin kok dia nggak bakal, gue yakin kok si Empit gak bakal kemana-mana. Soalnya kan gue lebih better daripada yang lain. Nah jadi dia tuh agak sombong dan agak angkuh, kayak meyakini kalau misalnya kamu tidak akan kemana-mana dan kamu akan milih dia. Karena memang aku lihat sih memang dia punya niat baik. Dia kalau marah cenderung diam dan apa-apa dia lebih memendam. Jadi kamu harus tahu gestur tubuhnya dia. Saat dia misalnya suka atau tidak sama kamu, saat dia merespon atau tidak sama kamu, itu terlihat dari gestur tubuhnya. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 1 terhadap dia itu adalah kalian juga harus punya feeling yang dalam arti adalah dianya itu benar gak sih apa dengan karakternya dia itu, dia benar gak sih suka sama saya gitu, suka sama kamu gitu. Jadi istilah kasarnya dianya ini tuh memang tidak tipe orang yang mengungkapkan secara langsung, tapi dia akan berbicara lewat body language-nya, dengan bahasa tubuhnya dia yang istilah kasarnya Kamu bawa di sini tuh. yang istilah kasarnya yang segala bentuk perubahannya dia suka atau tidaknya, dia bahagia atau tidaknya, itu akan terlihat dari gestur tubuhnya dia. Cuma dengan karakternya dia yang harus berbicara dengan bahasa tubuh atau dengan gestur gitu kan, kadang bikin kamu juga agak dongkolnya dalam arti apa ya, kadang-kadang kan ada sesuatu hal yang memang harus diomongin ya. Nah ini salah satu penghambat yang terkesannya kita melihat dia itu dia tidak serius. Mungkin gini, mungkin kategori dia serius ada, tapi dari dianya itu yang belum terlalu menunjukkan dari semuanya. Mungkin baru di gestur tubuh aja, tapi untuk di omongan dia belum kesannya menunjukkan. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Jadi intinya nomor 1 itu adalah dia memang ada niatan baik terhadap dirimu. Untuk kategori keseriusannya aku masih melihatnya 50-50. Insya Allah sih dia tidak modus. Hanya minusnya dari kartu nomor 1 ini terhadap tentang dia itu adalah dia tidak mengungkapkan secara langsung pakai visual atau berbicara, tapi dia lebih ke gestur tubuh atau body language. Jadi kadang kita ngerasa yang beneran gak sih dia suka sama gue, beneran gak sih dia emang perhatian sama gue, karena dia jarang mengungkapkan itu ya. Jadi kita kesannya tidak percaya gitu. Jadi yang pilih nomor 1 keseriusannya dia masih 50-50 ya, aku lihat 50-50, tapi niat baiknya dia ada. Artinya niat baik adalah dia memang niat deketin kamu itu bukan sekedar modus, tapi memang ada hal dimana dia pengen mencoba menjalani sama kamu ya. Rintangannya yang tadi aku bacain. Oke, itu nomor 1 ya teman-teman ya. Dan kalau aku lihat nomor 2, wow, apakah dia serius atau tidak? Aku lihat dulu dari kartu aku nomor 1. Maksudnya nomor 2 tapi di kartu nomor 1. Yang pertama aku lihat dia awalnya mut-mutan sama kamu, awalnya setengah hati sama kamu. Jadi aku lihat dari kartu aku dia belum full baper sama kamu. Karena yang aku tangkap di sini ada kartu setengah hati, terus udah gitu ada kartu ketakutan dari dirinya dia. Artinya adalah dia masih ada rasa bukan trauma ya, tapi sedikit kekecewaan dia dengan masa lalunya dia, sehingga membuat dia untuk membuka hati agak pelan-pelan. Nah, seiring berjalannya waktu kalian sering bertemu, aku lihat dari kartu aku itu ada sedikit timbul chemistry. Dan dimana yang tapi dari dianya masih kadang cuek, kadang perhatian yang membuat kamu sebenarnya masih meyakini emang dia beneran sama gue, emang dia serius sama gue gitu. Tapi di sisi kartu yang ketiga nanti teman-teman kamu akan bingung untuk memilih dia, karena kamu akan ada di antara 2 pilihan. Pilihannya pertama dia, yang kedua orang baru. Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Karena saat kamu sedang menunggu dia untuk dia menunjukkan sisi keseriusannya dia gitu kan ya, si dia ini terlalu lama untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, karena mungkin ibarat kata masa lalunya dia membuat dia agak-agak sakit, dan ditambah juga mungkin kamu dan dia juga comfortable sebagai teman, masih di dalam zona pertemanan gitu loh, nyamannya. Nah sehingga membuat ada sosok laki-laki lain atau wanita lain yang menghampiri kalian. Contohnya apa ya? Contohnya perumpamaan kayak siapa? Gini deh, kayak artis siapa yang aku lagi nggak ada fokus ke artis. Misalnya gini,
kamu sama dia emang awalnya berteman, tapi ternyata kalian sama-sama nyaman, dan dia juga menunjukkan sisi perhatiannya dia terhadap dirimu, bahkan sudah ngomongin ke arah keseriusan, ke arah pernikahan. Cuma dari dianya belum terlalu banyak omongan yang ayo plek kita jalanin gitu. Nah, sehingga tiba-tiba ada sosok orang lain lagi yang masuk yang mencuri perhatian kamu, sehingga membuat kamu jadi terbagi fokusnya antara dia dan yang baru. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku, apakah dia modusin kamu? Aku sih baca sebenarnya tidak modusin kamu, hanya saja dia belum berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia belum udah gitu dia juga masih maju mundur terhadap kamu, yang notabene jangan sampai kamu akan diambil orang karena ada sosok laki-laki lain atau wanita lain yang menghampiri kamu, yang notabene akan ngajakin serius sama kamu. Jadi yang takutnya kamu bukan menyakiti dia lagi, tapi takutnya kamu pergi dari dia karena tanpa dia tidak ada kepastian, sehingga kamu membuka hati untuk peluang yang baru. Nah, sebenarnya dia baik, dia tidak jahat, tapi hanya saja dia belum berani mengatakan keseriusannya dia yang benar-benar untuk nikahin kamu, walaupun kadang obrolannya sudah plesetan ke arah seriusnya. Contoh gini, iya nih gue pengen jalani serius sih sama kamu kayak gitu, tapi dia tidak menunjukkan sisi kayak misalnya memperkenalkan kamu ke keluarganya, terus dia juga tidak terlalu aktif ke keluarga kamu. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi insya Allah sih dia tidak modus ya, tapi hanya saja dari dianya yang masih maju mundur cantik. Wow. Nah, untuk nomor 3, apakah dia modus? Aku bacanya sedikit 60-70% modus. Modusnya gini, aku tidak tahu awal mulanya itu ada apa ya sosok ini, tapi sosok ini ada obsesi untuk ngedeketin kamu. Obsesi bukan obsesi jahat ya, tapi obsesi kayak gue bisa nggak ya dapetin dia. Ya mungkin artinya jahat lah ya gitu kan. Nah, ternyata dalam obsesi untuk ngedapetin kamu itu ternyata mudah, dan kamunya juga pada akhirnya percaya dengan kelepek-kelepeknya dia gitu kan. Akhirnya kamu mungkin ada timbullah perasaan. Saat timbul perasaan itu kalian sama-sama menjalani, tapi dianya cuek. Akhirnya dia cuek, akhirnya dia menunjukkan sisi dimana ya sifat karakter aslinya dia keluar. Nah, di dalam karakternya aslinya keluar, ternyata itu semua ada modus. Di sini ada tulisannya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi aku baca 60-70% yang pilih kartu nomor 3 itu adalah dianya kenapa terhadap dirimu, modus atau serius. Aku baca modus karena dari dianya tidak menunjukkan sisi keseriusan, dan ditambah dianya tuh hanya karena obsesi ya. Kayak misalnya gimana ya, misalnya kalian mengagumi sosok A, misalnya kalian mengagumi artis A, ternyata kalian gak sengaja ketemu perempuan atau laki-laki yang notabene kayak si A, ya walaupun bukan artis tapi kok mirip ya gitu. Nah, kalian obsesi, kalian pengen ngedapetinnya, tapi sudah didapet, ya memang kalian hanya obsesi gitu. Jadi bukan pakai hati kamunya. Nah, sehingga membuat membuat hubungan kalian jadi kayak kesannya dia itu cinta bertepuk sebelah tangan sama kamu, dianya sudah jatuh cinta, maksudnya kamunya sudah jatuh cinta sama dia, kamunya sudah perhatian sama dia, tapi ternyata dianya hanya memberikan sesuatu hal yang bertepuk sebelah tangan sama dirimu. Jadi nomor 3, apakah dia modus ataupun serius? Aku baca 70% ke arah modus. Nah, ini kartu nomor 4. Wow. Apakah dia serius atau modus? Jujur ya, dari awal pertama kali ketemu kamu, dia sudah jatuh cinta sama kamu. Dia sudah punya niatan baik, dia sudah punya tujuan baik. Hanya saja jeleknya dari karakter yang nomor 4 ini adalah dia itu kadang tidak belum terlalu jujur 100% tentang dirinya. Dia. Jadi itu yang membuat kayak ada rasa emosional yang membuat jadi kayak kesannya kamu tuh sebenarnya suka nggak sih sama saya, kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama saya gitu. Jadi kalau aku baca dari kartu aku nomor 4 ini adalah apakah dia memang serius? Sebenarnya serius, cuma dalam menjalani hubungannya dia terlalu banyak bohong. Bohongnya itu tidak harus bohong karena tentang perempuan atau laki-laki lainnya, tapi lebih ke arah bohongnya kadang kamu di mana? Iya, aku lagi main futsal, padahal dia lagi tidur di rumah. Dengan alasan dia main futsal, sebenarnya dia lagi malas ketemu sama kamu, yang notabene misalnya capek atau hujan, jadi dia ngomong bilang main futsal biar dia nggak disuruh ke rumah kamu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin dia bohong, tapi dia bohongnya bukan untuk menikmati dia, tapi ada bohong kalanya dia tidak mau jujur karena dia sebenarnya pengen istirahat, bukan tidak pengen ketemu kamu, tapi takutnya dia adalah dengan dia bilang nggak mau ketemu kamu karena dia pengen istirahat, takutnya menyinggung perasaanmu. Sebenarnya serba salah juga dia ya, jadi bohongnya salah,
jujur ya mungkin takut kamu kecewa gitu. Nah tapi di dalam itu semua di sini ada tulisannya realisasi ide yang membawa mimpi jadi kenyataan. Dia punya niat serius kok. Dia mengungkapkan keseriusannya sama kamu dan dia minta waktu untuk 1 tahun ini dia nyari duit. Udah gitu sambil dalam proses 1 tahun ini kita ke arah lamaran dulu lah atau tunangan dulu lah gitu. Jadi yang nomor 4 aku lihat dari kartu aku, apakah dia niat serius atau tidak, aku baca dia niat serius. Aku bisa bilangnya 70% dia niat serius. Nah itu dia teman-teman, nomor 1 sampai 4 yang udah aku jelasin. Semoga bermanfaat buat teman-teman supaya bisa merasakan, oh dia ternyata serius ya sama aku, ternyata dia baik ya sama aku, oh dia ternyata emang pengen menjalaninya sama aku gitu. Jadi insya Allah semoga semuanya bisa berkenan, semoga semuanya bisa menjadi bukan patokan ya, tapi setidaknya ada hal-hal yang kurang baik teman-teman bisa jadikan itu sebuah matras atau sebuah antisipasi seandainya memang jatuh tidak terlalu sakit, dan seandainya ini sesuatu hal yang baik dijadikan adalah sebuah doa, semoga Allah bisa mengijabah doa-doanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terus support aku di Empit Channel, dan jangan lupa follow Instagram aku @empit_tarot. Aku lagi buka endorse tapi coba aku lagi agak-agak belum bikin endorsan ya, karena mungkin aku lagi ada sedikit kegiatan yang untuk upload endorsan belum. Terus udah gitu teman-teman juga jaga kesehatan, jangan lupa segala bentuk masker lah itu tetap harus dipakai, jangan sampai kena denda, oke? Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Follow Instagram aku @empit_tarot. Jangan lupa support aku di channel YouTube aku, Empit Channel. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.